Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak terdiri atas 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Yang kedua, stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel nyata, pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjukkan. Contoh, untuk pajak penghasilan, penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam tahun baru diketahui pada akhir tahun, sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut. Jadi, pajak penghasilan ini, pengenaan pajaknya akan diketahui setelah 1 tahun yang telah lewat, sehingga data akuratnya, data yang benar-benar ada yang dipakai. Kemudian stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak yang didasarkan pada penetapan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. Jadi berbeda dengan stelsel nyata. Kalau stelsel nyata di akhir tahun untuk data yang real. Kalau stelsel anggaran, pengenaan pajaknya di awal tahun. Jadi menggunakan data tahun sebelumnya. Kemudian ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan dari stelsel real dan stelsel fiktif, yaitu pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, setelah akhir tahun menggunakan stelsel real. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri atas 3. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Yang ketiga, Withholding Tax System. Official Assessment System, besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Wajib pajaknya itu bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh Fiskus berdasarkan surat keputusan pajak atau SKP. Wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP. Ciri-ciri sistem ini adalah wajib pajak bersifat pasif. Yang kedua, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah Fiskus. Dan yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus. Kemudian ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan official assessment system, kalau official assessment system ditentukan oleh Fiskus. Kalau self-assessment system, wajib pajak itu menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri. Melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami. Wajib pajak harus melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar. Sementara aparat perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Jadi walaupun dihitung sendiri, dibayar sendiri, dan melaporkan sendiri, tetap ada pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus. Dalam melakukan pengawasan untuk self-assessment system, dilakukan agar wajib pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya untuk pajak penghasilan itu dihitung sendiri, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian ada withholding tax system. Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Contoh, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 22, dan pajak pertambahan nilai. Kemudian ketiga, syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak terdiri atas 5. Yang pertama syarat keadilan, yang kedua syarat yuridis, yang ketiga syarat ekonomis, yang keempat syarat finansial, dan yang kelima syarat sederhana. Untuk syarat keadilan, pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang. Pelaksanaan pemungutannya juga harus adil, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, serta sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Untuk syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, karena bersifat dapat dipaksakan. Hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak diatur dalam syarat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memberi kesempatan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengajukan keberatan dan banding. Undang-undang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Kemudian ada syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Jadi harus seimbang. Jangan pendapatan sedikit, kemudian pajak lebih besar, sehingga tidak menimbulkan gangguan perekonomian dan kegiatan produksi juga tidak terganggu. Kemudian ada syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilannya. Kemudian sederhana. Pungutan harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya, untuk subbab ini sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan di WA, telepon, atau email ke MEM. Terima kasih.